Nah, untuk memilih skincare yang tepat, kamu perlu tahu dulu dong jenis kulit kamu itu apa sih benernya, ya. Mari kita simak sama-sama dan cek sama-sama. Oke? Pertama, kulit normal. Jadi kulit normal ini seperti baby skin. Jadi pori-pori tidak terlalu besar, tidak berminyak, tidak kering. Pokoknya dia bisa pakai apa aja, menter deh, bagus banget. Nah, kemudian oily skin. Kalau oily skin biasanya pori-porinya besar dan dia seperti kulit jeruk penampakannya. Ya, jadi mukanya berminyak terutama kalau siang hari. Yang ketiga, kulit kering. Kalau kulit kering biasanya rentan untuk mengelupas, perih, gatel. Kalau habis cuci muka biasanya rasanya ketarik dan dia sangat sensitif terhadap alkohol, pori-pori kecil dan biasanya kusam. Kulit kombinasi biasanya daerah dahi, dagu, hidung dan pipi sekitar hidung biasanya lebih besar pori-porinya dan berminyaknya di daerah situ aja, di T-zone pada siang hari. Nah, sekarang jenis kulit kamu yang mana? Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. Z. Jadi ada pertanyaan seperti ini, cara mengatasi atau merawat kulit bagaimana karena pemakaian lemon mengakibatkan kulitnya jadi bengkak dan merah. Oh my god. Nah, ini aku bilang di video sebelumnya, jangan oles-oles si lemon-lemon ini ke wajah ya, please. So, di video kali ini aku akan berikan beberapa tips dari aku gimana cara mengatasi wajah yang lagi angry atau iritasi. Yang pertama adalah skip morning cleanser. Jadi kamu bersihkan wajah kamu dengan menggunakan air saja atau hydrating toner. Ini membantu untuk membuat wajah kamu lebih balance. Yang kedua adalah stop dulu bahan skincare kamu yang mengandung bahan di atas ya selama 1-2 minggu tergantung progresivitas kulit kamu, karena bahan-bahan tersebut berpotensi mengiritasi kulit yang lagi sensitif. Yang ketiga adalah gunakan serum, lotion, atau krim seperti bahan-bahan di atas ya untuk meredakan iritasinya, menenangkan kulit, dan memperbaiki struktur skin barrier kamu. Yang keempat, gunakan selalu tabir surya. Yang kelima, go to see your doctors if it's not working. Halo, jadi karena masih banyak yang tanya pertanyaan seperti ini, jadi aku decide untuk buat video dari awal cerita gimana sih caranya si biang kerok jerawat ini bisa tumbuh ya. Jadi kalian bisa decide untuk pakai apa, gimana caranya mengatasi supaya kalian lebih ngerti. Oke, stay tune di TikTok aku. Nah, ini penampang kulit yang sehat, di mana pori-pori kita itu adalah saluran tempat dikeluarkannya minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak ini untuk melumasi kulit kita supaya nggak kering. Nah, pada saat produksi minyak ini berlebih, entah itu karena makanan, hormon, skincare kalian nggak cocok, cuaca, ya kan, dia akan produksi minyak tambah lebih banyak, kemudian menyumbat dari salurannya, jadi dia ngumpul, nggak bisa keluar, jadilah komedo. Nah, pada saat kalian sering pegang-pegang muka, ya kan, kalian mentransfer bakteri ke muka kalian, komedo-komedo yang ada itu bisa terinfeksi oleh bakteri dan jadilah boom. Lanjut ke part 2, gimana caranya mengatasi pori-pori yang besar. Jadi ilmunya ditonton sampai habis ya. Yang pertama, karena kulit yang kendor biasanya usia di atas 30, jadi karena elastisitas menurun dan kolagen menurun. Hal ini bisa kamu atasi dengan menggunakan serum atau krim yang mengandung vitamin A, vitamin B3 atau niacinamide, dan vitamin C. Biasanya kalau usia di bawah 30, berikan aja pelembab yang banyak jadi untuk menghidrasi kulit. Atau kamu juga bisa melakukan treatment seperti HIFU ataupun tarik benang. Kalau karena produksi oil yang meningkat, jadi kamu harus mengurangi produksi sebum, bisa dengan masker green tea. Kemudian bisa menggunakan serum niacinamide. Kemudian menambah hidrasi kulit seperti skin booster ataupun PRP, yaitu menggunakan darah sendiri. Kalau karena pori-pori yang tersumbat, ini yang paling banyak, jangan dipencet-pencet ya. Karena ini masalah yang paling banyak, caranya juga banyak. Jadi aku akan bahas di video berikutnya. Ditunggu ya. Penyebab pertama, sebum wajah kamu teroksidasi oleh sinar matahari. Kedua, karena overproduksi oil, jadi oilnya itu lebih kental daripada biasanya karena teroksidasi sinar matahari dan produksinya lebih banyak. Yang ketiga, pergantian sel kulit kamu yang paling atas itu nggak teratur, jadi dia either lebih lambat daripada normalnya, karena normalnya kan 28-30 hari. Kalau dia lebih lambat, akhirnya dia nyumbat nih si saluran keluarnya. Nah, cara mengatasinya gimana? Ini dia tips dari aku. Pertama, double cleansing. Karena untuk mengangkat sisa-sisa kotoran dan oil yang ada di dalam pori-pori kamu dengan menggunakan double cleansing oil dan sabun wajah. Gunakan tabir surya dan ditambah dengan vitamin C atau vitamin E untuk menambah antioksidan di kulit kamu. Yang ketiga, atur produksi oil wajah kamu dan pergantian kulit kamu dengan teratur dengan memakai skincare yang mengandung bahan-bahan yang ini.
Terakhir, gunakan charcoal atau clay mask 1 atau 2 kali seminggu dan less make up. Nah, ada yang pertanyaan masuk yang ini ya. Jadi dalam video kali ini aku akan memberikan tips untuk membersihkan pori-pori dan membuatnya terlihat sama. Jangan sampai ketinggalan. Yang pertama, go foundation free. Karena kamu dengan memakai foundation sepanjang hari itu akan membuat kulit kamu dehydrate and pump more oil. Change into this. Yang kedua, invest in a good and gentle cleanser, ya jadi oil or balm cleanser and then water based cleanser. Yang ketiga, gunakan AHA atau BHA karena BHA atau salicylic acid itu adalah lipid soluble. Dia akan bisa masuk dalam ke pori-pori dan clean the pores ya. Jadi pakai AHA atau BHA. Kalau mau gentle kalian bisa taruh di kapas dan kalian pat pelan-pelan. Nah, salah satu yang bisa kamu pakai adalah ini. Itu adalah juga kandungan favorit aku karena dia bisa regulasi produksi oil, otomatis juga akan mempengaruhi besar dari pori-pori kamu. Terakhir, sunblock untuk mencegah lipid peroxidation. Pertanyaan lain yang sering banget masuk di komen aku adalah cara ngecilin pori-pori. So, aku akan bahas di video ini, jadi jangan kemana-mana. Kalau yang kalian maksud adalah pori-pori yang seperti ini, dan kalian mau menjadi seperti ini, nah tonton dulu videonya supaya kalian mengerti. Ini adalah penampang kulit kamu, penampang pori-pori kamu di bawah mikroskop. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini gambar macam-macam penampakan pori-pori. Ya, jadi basically penyebab pori-pori kamu bisa membesar ada 3 macam. Yang pertama karena peningkatan produksi minyak atau sebum di wajah kamu yang karena disebabkan oleh temperatur atau hidrasi kulit yang kurang. Yang kedua adalah kulit yang kendur. Jadi elastisitas yang menurun dan kolagen yang menurun akan menyebabkan kulit tertarik dan pori-pori terlihat melebar. Yang ketiga adalah pori-pori yang tersumbat. Nah, jadi kalau di video yang sebelumnya kalian udah tahu gimana munculnya jerawat dari awal sampai akhir. Di video kali ini aku kasih tahu tipe-tipe jerawat, jadi tonton sampai habis. Nah, jadi dari yang paling pertama, yang paling cebol, ini ada komedo terbuka atau komedo hitam. Saat dia tertutup oleh kotoran, makeup atau kulit mati yang tidak terangkat dengan baik, dia akan menjadi komedo tertutup atau namanya komedo putih ya. Kemudian kalau dia sudah ada infeksi dari bakteri, dia akan jadi jentol gini, jadi merah, dia namanya papul. Setelah ada matanya kayak begini, ada nanahnya, dia namanya jadi pustul ya. Kemudian kalau yang besar kayak begini merah, biasanya dalamnya berisi cairan, namanya kistik. Kemudian kalau dia besar begini, padat ya, dipencet biasanya sakit dan padat, itu namanya adalah nodul ya. Jadi kalian komen di bawah tipe jerawat kamu itu paling banyak yang mana. Jadi aku bisa buat videonya terapinya yang bagaimana ya. Jangan lupa komen. Hai, jadi ini video untuk skincare recommendation untuk jerawat tipe 2. Jadi fokus utamanya adalah untuk mengendalikan infeksi atau mengurangi radang merahnya karena sudah ada infeksi dari bakteri P. acne. Yang kedua adalah untuk mengontrol sebum kamu karena kalau terlalu kering juga bisa jerawat, terlalu berminyak juga bisa jerawat. Tonton sampai habis. Sabun dan tonernya sama dengan tipe jerawat 1 ya. Jadi sama seperti yang kemarin, jadi kalian bisa cek video sebelumnya. Nah, untuk serum kalian boleh cari yang ini. Selanjutnya, next kalian butuh ini karena untuk menangani infeksinya. Moisturizer, kalian harus pilih yang untuk calming atau menenangkan kulit kalian yang lagi angry, lagi merah ya. Sunblock tetap sama. Nah, lakukan saran aku selama 3 bulan, komen di bawah untuk pertanyaan. Hai, jadi kalau di video yang sebelumnya kalian sudah tahu asal mula jerawat dan jenis-jenis atau tipe-tipenya. Yang belum nonton kan harus cek dulu video sebelumnya. Ya, jadi di video kali ini sebelum aku kasih tahu treatmentnya gimana, kalian harus tahu dulu tingkat keparahannya karena treatmentnya kan beda-beda ya. Tonton sampai habis. Ada 4 tingkat tipe keparahan. Yang pertama hanya ada komedo di wajah atau ini, jadi hanya ada komedo hitam atau putih di wajah, tidak ada peradangan. Yang kedua, komedo disertai peradangan papul atau pustul. Yang nggak ngerti, cek video sebelumnya dulu. Atau ini. Nah, tipe yang ketiga, komedo, peradangan di wajah, dan peradangan di badan kamu, punggung, atau dada kamu. Atau seperti ini di dada.
Yang keempat adalah akne conglobata disertai dengan nodul atau kistik. Nah, sekarang kamu komen tingkat keparahan jerawat kamu yang mana? Hai, jadi kita mulai bahas treatment per staging jerawat. Jadi stage 1 komedo yang kayak begini. Kalian harus ekstra hati-hati memilih skincare-nya ya. Jadi pilih yang pertama mulai dari cleanser atau sabun cuci muka, pilih yang seperti ini. Yang kedua adalah toner, tujuannya untuk mengembalikan pH wajah kalian setelah kalian cuci muka. Yang ketiga serum, pilih dengan satu bahan aktif atau dua maksimal ya, jadi jangan terlalu banyak. Less is more for acne prone skin. Pilih yang ini, seperti ini kira-kira. Kemudian pelembab, pilih dengan bahan yang cepat menyerap seperti serum atau lotion, jangan yang terlalu sticky ya, pilih yang seperti ini. Kemudian sunblock. Next, exfoliate kulit kalian seminggu sekali, jangan dengan scrub tapi dengan chemical exfoliate. Lakukan selama 3 bulan. Nah, mungkin ini konten video yang paling ditunggu-tunggu ya, gimana cara mengatasi PIE atau bekas jerawat yang berwarna merah ya. Nah, khususnya di video ini aku akan bahas gimana caranya ngatasin kalau kamu hanya mau satu aja. Aku punya caranya, tonton sampai habis. Basically, kamu bisa mengobati PIE kamu dengan cara yang paling mudah atau murah sampai yang paling mahal, yaitu laser. Ya, jadi yang paling murah kamu bisa menggunakan krim-krim yang mengandung bahan-bahan yang calming the skin. Centella asiatica, aloe vera, Madeco Society. And please use sunblock atau tabir surya, karena kalau kalian tidak pakai sama aja bohong, karena bekas yang warna merah akan menjadi hitam dan tambah susah hilangnya. Kalau kalian mau cepat, bisa dengan laser. Nah, sesuai janji saya, kalau saya butuh cuma satu dok dan jangan mahal gitu ya, jawaban saya will be Tamano Oil. Karena Tamano Oil selain alami, dia juga bersifat antibakteri dan antiinflamasi, jadi bagus untuk luka. Kemudian pilih harus yang organik dan certified. Pertanyaan di kolom komen. Nah, setelah kalian tahu rekomendasi skincare atau saran skincare untuk jerawat tipe 1 ya, kalau misalnya dalam 3 bulan apa yang kalian lakukan itu belum memberikan hasil yang maksimal menurut kalian, kalian bisa ketemu dengan dokter kulit kamu. Ya, jadi rekomendasi treatment yang bisa kalian lakukan di klinik adalah seperti ini. Yang pertama, peeling. Jadi kamu akan dioleskan zat-zat yang mengandung AHA ataupun BHA dengan konsentrasi yang lebih tinggi, jadi harus di bawah pengawasan dokter, kalau tidak efek samping. Yang kedua adalah melakukan terapi sinar biru, yaitu blue light therapy. Jadi fungsinya adalah untuk membunuh bakteri yang ada di wajah kamu, jadi menghindari resikonya infeksi pada komedo kamu. Nah, yang ketiga, kamu juga bisa mencoba laser jerawat karena targetnya adalah langsung kelenjar minyak untuk mengurangi minyak dan membunuh bakteri penyebab jerawat. Kamu sudah pernah coba atau belum? Komen ya. Dan kalau ada pertanyaan, tanya aja di komen. Nah, ini ada topik menarik banget ya. Jadi ada pertanyaan ini. Nah, aku akan bahas di video kali ini seputar penggunaan masker wajah dan hubungannya dengan jerawat. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan. Nah, penggunaan masker wajah seperti ini lagi banyak banget kan, lagi marak banget karena memang lagi virus di luar sana. Tapi kalau tidak dibarengi dengan skincare yang tepat, kamu bisa jerawat. Karena lembab dicampur dengan panas, dicampur dengan oil dan keringat wajah kita akan membuat bakteri subur banget nih, jadi jerawat. Nah, caranya skincare kamu. Skip morning cleanser, gunakan pelembab yang cepat menyerap, lalu pakai masker untuk menenangkan kulit seperti green tea oat. Jangan dulu exfoliate your skin, AHA dan BHA stop dulu. Cari yang fragrance free dan essential oil free. Terakhir, jangan gunakan makeup dengan masker. No, big no. Nah, karena beberapa pertanyaan seperti ini masuk ke komen aku, jadi aku akan bahas dalam episode kali ini, yaitu penggunaan masker yang tepat. Jadi, jangan sampai kamu kelewatan. Nah, sebenarnya penggunaan masker ini pun sebenarnya tidak perlu setiap hari ya. Jadi banyak yang tanya juga. Menurut saya, apabila skincare kamu sudah tepat ya, kulit kamu sudah cukup ternutrisi dengan skincare kamu. Jadi kamu tidak perlu memberikan too much aneh-aneh di dalam muka kamu. Kamu bisa memberikan masker misalnya kulit kamu butuh boost nutrition. Misalnya ada something irritated atau apa, kamu mau calming dengan masker, it's okay. Ya, jadi penggunaan masker menurut saya cukup kayak seminggu 2-3 kali itu cukup untuk kulit kita.
Nah, cara penggunaannya pun perlu digarisbawahi. Untuk sheet mask seperti ini, untuk clay mask seperti ini, yang perlu dibilas. Udah jelas ya? Ada yang nanya gimana sih dok caranya mengetahui glycemic index ya? Glycemic index itu kalian bisa download aja di Google tabel-tabelnya, karena kalian nggak mungkin hafal ya. Dan aku pun juga nggak hafal ya. Seperti contoh tabel di belakang aku ya. Jadi sesuai yang aku bilang kemarin, kenapa sih nasi putih bisa nyebabin jerawat? Karena glycemic indexnya tinggi dan dia juga bisa berpengaruh ke kulit kamu ya. Jadi ini adalah yang paling tinggi glycemic indexnya. Ini kemudian dan ini yang paling rendah, yang paling bawah ya. Jadi kalau kamu mau menjaga kesehatan kulit kamu, pilih makanan yang glycemic indexnya paling bawah ya. Jadi kamu bisa download aja di Google ya. Dan inilah makanan yang harus kamu makan lebih banyak, yaitu yang mengandung omega 3 fatty acid, probiotics, antioksidan, dan zinc untuk kesehatan kulit kamu dan menghindari jerawat. Selain itu, sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung vitamin C dan E dan A, kemudian green tea, dan air putih.